Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali kita akan membahas soal-soal UTBK pada serial Sahur, Sajian Harian UTBK di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas soal-soal asli UTBK TPS, pengetahuan kuantitatif tahun 2020. Setidaknya itu yang dibilang online ya, ketika saya nyari-nyari soal. Ini katanya soal asli, tapi saya nggak bisa verifikasi apakah dia asli atau bukan. Tapi ya, kita coba kerjakan saja. Oke, kita punya barisan UN dengan suku pertamanya negatif 2, suku keduanya adalah 1. Nah, barisan ini memenuhi relasi ini nih. Nah, memenuhi hubungan ini. Bahwa untuk mendapatkan suku berikutnya bisa didapatkan dari suku sebelumnya dikurangi suku sebelumnya lagi ya. Dapat didapatkan lewat 3 kali suku ini dikurangi suku ini. Berarti suku berikutnya berapa? 3 kali ini 3 dikurangi ini. Berarti 3 dikurangi min 2, 3 ditambah 2 5. Suku berikutnya lagi gimana? 3 kali ini dikurangi ini, berarti 15 dikurangi 1, 14. Nah, yang ditanya adalah suku keempat dikurangi suku kedua, berarti berapa? Suku keempat ini suku kedua. Jadi 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal berikutnya adalah tentang persamaan kuadrat. Oke, kita perbesar dulu soalnya. Ya. Jika fx kuadrat sama dengan 2fx sama dengan 1 dan fx sama dengan 3x tambah 5, maka nilai x1 tambah x2 adalah berapa? Ya. Oke. Fx begini, kita punya fx kuadrat, berarti f x-nya diganti dengan x kuadrat menjadi 3x kuadrat ditambah 5. Ini 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 2 kali ini. 2 kali ini 6x ditambah 10 sama dengan 1 ya. Kita sederhanakan 3x kuadrat ditambah 6x ini dengan ini, kemudian dikurangi 1 ditambah 14 sama dengan 0. Nah, ini x1 x2 adalah akar dari ini. Kita tidak mencoba untuk mencari apa x1 dan x2 nya, karena kalau Anda coba, ini nggak mudah ya untuk mencarinya. Nah, alih-alih melakukan hal tersebut, kita menggunakan fakta bahwa si x1 tambah x2 itu bisa kita dapatkan lewat minus koefisien x dibagi koefisien x kuadrat. Jadi, minus b per a. B-nya adalah 6 dan A-nya adalah 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 2. Oke. Berikutnya jika fx sama dengan 2x min 1 dan komposisi G bundaran F sama dengan ini, maka nilai G1 adalah jadi kita lihat, kita mau nyari G1 ya. Nah, sekarang kan gini, GFX yang kita tahu adalah aturan untuk GFX gitu ya. Nah, sekarang kita menginginkan agar fx sama dengan 1, berapa x-nya? Ya. Jadi kita substitusikan si fx-nya 2x min 1 sama dengan 1, 2x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 1.
Jadi ini bilang bahwa F1 itu sama dengan 1. Ya. Nah, berarti sekarang G1 itu, karena F1 sama dengan 1, ini adalah G dari F1. Nah, tadi GFX-nya adalah seperti ini. Berarti untuk mendapatkan GF dari 1, kita gantikan setiap X dengan 1. 3 kali 1 kuadrat, 3 dikurangi 5 kali 1, ditambah 2. Kita dapatkan 3 tambah 2, 5, kurang 5, 0. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak terputus nih soalnya. Sebentar, saya fix sedikit. Oke. Soal berikutnya. Diketahui X kuadrat tambah X min 12 sama dengan 0 dan 2XY tambah Y sama dengan 18. Ini harusnya ada penjelasan dulu apa X1, X2, Y1, Y2 ya. Tapi di sini saya pikir X1, X2 adalah akar-akar dari persamaan ini, dan Y1, Y2 adalah akar-akar dari persamaan ini. Oke. Nah, kita cari dulu, karena ini ya sebetulnya X1 kali X2 nya bisa kita lihat ya. Perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat bisa kita dapatkan lewat C per A. A nya 1, koefisien X kuadrat. Jadi X1, X2 nya sama dengan min 12 ya. Nah, tapi untuk mendapatkan Y1 dan Y2 nya, kita harus tahu X1 nya berapa dan X2 nya berapa untuk mendapatkan Y1 dan Y2 ya. Oke. Jadi di sini ini kita faktorkan. Berapa difaktorkan? X ditambah 4 dikali X min 3. Berarti X nya ada 2 ya. Kita bilang X1 sama dengan min 4. Kalau kita substitusikan ke situ, jadinya kita dapatkan negatif 8Y ditambah Y sama dengan 18. Ini dijumlahkan jadi min 7Y, berarti Y-nya adalah negatif 18 per 7. Kemudian satunya lagi, X yang satunya lagi adalah 3. Itu kita sebut sebagai X2 sama dengan 3. Substitusikan lagi kemari. Jadinya apa? Jadinya 6Y ditambah Y sama dengan 18. Ini jadi 7Y. Berarti Y-nya adalah 18 per 7. Nah, tadi X1 kali X2 adalah min 12 ya. Bisa kita lihat lewat ini per koefisien X kuadrat, atau bisa kita kalikan aja dari sini dan sini ya. Nah, berarti pertanyaannya, kalau dibandingkan min 12 itu mana yang lebih besar dibanding minus 18 kuadrat per 7 kuadrat ya. Sama aja kita membandingkan. Oke, kita coba bandingkan dulu 12 dikali 7 kuadrat dengan 18 kali 18 ya. Ya, cara yang mudahnya dikalikan saja ya, atau kalau Anda mencari-cari suatu angle gitu agar kita bisa membandingkan tanpa kita harus menghitung, bisa juga. Jadi misalnya 12 dikali 4, feelingnya ini saya lebih besar gitu, tapi gimana cara bilangnya? Ini biar ada bagusan, saya tuliskan ini sebagai bahwa ini lebih besar dari 12 kali 48. Kenapa? Karena 49 itu lebih besar dari 48. Nah, kalau kita pinjam satu buah angka 2-nya, ini akan menjadi 2-nya dikalikan ke sini, sama aja dengan 24 dikali 24 ya. Ini dikali 2, ini dikali setengah. Oke. Tapi 24 kali 24 jelas lebih besar dari 18 kali 18. Artinya apa? Artinya 12 dikali 7 kuadrat lebih besar dari 18 kuadrat. Nah, akibatnya kalau kita minuskan,
minus 12 kali 7 kuadrat kurang dari min 18 kuadrat, atau negatif 12 kurang dari negatif 18 kuadrat per 7. Yang ini P, yang ini Q. Jadi P kurang dari Q. P kurang dari Q. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya diberikan fungsi f dan g dengan gx sama dengan fx kuadrat ditambah 2. Jika diketahui bahwa g aksen 1 sama dengan 8, maka f aksen 3 adalah bla bla bla. Oke, jadi banyak soal di matematika itu adalah bagaimana kita menghubungkan antara yang diberikan, yang diketahui dengan yang ditanyakan. Ya. Oke, misalkan ini ada G aksen 1. Gimana caranya kita bisa memakai informasi tentang G aksen? Ya, di sini nggak ada G aksennya. Kita coba turunkan dulu. Kita turunkan G aksen X sama dengan turunkan F aksen X kuadrat tambah 2. Kemudian dikali dengan turunan X kuadrat tambah 2. Dikali dengan 2X. Oke, kita mungkin belum kebayang ini gimana nih menggunakan ini. Ya, coba kita masukkan aja. Si 8 itu sama dengan G aksen 1. Nah, untuk mengaitkan ini dengan ini itu persis sama dengan ini ketika X-nya sama dengan 1. Ya udah, kita gantikan X di sini dengan 1, X di sini juga dengan 1. Berarti ini sama dengan F aksen 1 kuadrat tambah 2, F aksen 3 dikali dengan 2. Nah, yang diminta apa? Yang diminta F aksen 3. Di sini bilang 2 kali F aksen 3 itu adalah 8. Berarti F aksen 3-nya adalah 8 dibagi 2, yaitu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Begitu saja ya. Kita lanjutkan. Oke, ini kemungkinan ini typo. Kita ganti aja soalnya, jadi X tidak sama dengan 1 ya. Jadi kita mau kalikan ini dengan ini. Diketahui bahwa X-nya tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 3. Ini adalah syarat agar kita tidak membagi dengan 0 ya. Nah, apa yang kita peroleh kalau kita mengalihkan dua ekspresi ini? 9 min X kuadrat bisa kita tuliskan sebagai 3 tambah X dikali 3 min X. Anda harus sudah terbiasa melihat bentuk kuadrat dikurangi kuadrat. Selisih 2 kuadrat, ya. A kuadrat dikurang B kuadrat, jadinya A tambah B dikali A kurang B. Oke, dibagi dengan, kayak katakanlah ini dituliskan, pengennya supaya bentuknya seperti ini. Gimana cara agar bentuknya seperti ini? Kita bisa faktorkan minusnya. Jadi ini minus 2x min 2 dikali dengan 2x min 2 per x tambah 3 ya. Yang ini kita coret dengan yang ini, kemudian yang ini kita coret dengan yang itu. Sisanya ada minus ini yang didistribusikan ke si 3 min x. Jadinya min 1 kali 3 negatif 3 min 1 kali min x plus X. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Berikutnya kita tunggu sebentar. Oke.
Jika diketahui garis L melalui titik 2,4 dan tegak lurus garis Y sama dengan min setengah X tambah 5. Manakah titik-titik di bawah ini yang juga dilalui garis L? Oke, jadi L lewat sini dan tegak lurus ini. Fakta apa yang kita ketahui dari dua buah garis yang saling tegak lurus? Perkalian kedua gradiennya menghasilkan negatif 1. Karena gradien dari garis yang kedua bisa kita lihat dari koefisien X-nya. Ini min setengah. Min setengah kali berapa biar jadi 1? Berarti si gradien garis L adalah 2. Ya. Nah, di lain pihak, kalau kita punya dua titik di garis, maka si gradiennya itu bisa kita hitung lewat selisih Y dibagi dengan selisih X. Ya. Jadi kalau katakanlah si L itu lewat A, B dan 2,4, maka si gradien garis L-nya menjadi 4 min B per 2 kurang A. Oke, kita coba cek apakah A, B yang diberikan di opsi akan memenuhi gradiennya bernilai 2. Jadi masukkan yang yang komponen keduanya adalah B-nya, komponen pertama adalah A-nya. Kalau B-nya dimasukkan 4, ya 0 per apapun jadi 0, ya mungkin 2. Masukkan 1,1 jadi 3,1. 2 enggak, salah juga. 3,2 masukin, 2-nya dimasukin ke sini, 2 dibagi dengan negatif 1, negatif 2, ya, salah juga. Masukkan ini, masukkan 2-nya ke sini, 2 per 1. Jadi yang benar hanya ini saja. Hanya 4 saja yang benar. Begitu. Oke. Soal berikutnya. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat. Oke, kita gambarkan. Dan G adalah sebuah garis sembarang. Apakah garis G memotong parabola fx? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Garis G memotong sumbu X positif, ya. Sebuah garis itu bisa tegak, bisa gradiennya negatif, bisa gradiennya positif, ya. Oke. Nah, dia memotong sumbu X positif, motong di sinilah misalkan. Kalau gradiennya negatif, garisnya harus gini, ya. Jadi mau nggak mau harus motong. Tapi kalau gradiennya positif, ini, apakah ini motong ini? Dari gambar kelihatannya enggak, ya. Tapi hati-hati karena ini kan Ini kan lanjut dua-duanya terus, ya. Lanjut dua-duanya terus. Oke, untuk meyakinkan bahwa memang ini memang si garisnya itu memotong. Oke, kita tuliskan misalkan persamaan garis yang ini sebagai Y sama dengan MX ditambah B, ya, dengan M-nya positif. Oke. Nah, agar dia memotong sumbu X positif, berarti apa? Berarti ketika Y-nya 0, maka X-nya harus positif, ya. Berarti kalau X-nya positif dan ditambahkan dengan B menghasilkan 0, berarti si B-nya harus negatif, ya. Dengan B negatif. Oke. Nah, sekarang
apakah si parabola ini berpotongan dengan ini? Bisa kita lihat lewat apakah pernah terjadi si x kuadrat ini sama dengan mx tambah b, ya. Kita samakan y dengan y-nya. X kuadrat sama dengan mx ditambah b. X kuadrat sama dengan min x kuadrat dikurangi mx dikurangi b sama dengan 0. Diskriminannya apa? Diskriminannya adalah negatif m kuadrat, jadi m kuadrat dikurangi 4ac, 4 kali 1 kali min b, ya. M kuadrat b kuadrat dikurangi 4ac, jadi ditambah 4b, ya, tapi b-nya negatif. Oke. Dan ini bergantung kepada nilai b-nya. Kalau b-nya sangat negatif, ini bisa menjadi negatif sehingga nggak berpotongan. Oh, jadi benar ya, ini nggak berpotongan, begitu. Oh, betul. Ini nggak berpotongan, ya. Jadi ternyata lewat mata juga benar, ya. Kenapa nggak berpotongan? Karena ini udah di atas ini, nantinya akan selalu di atas itu, ya. Oke. Berarti kalau garis G memotong sumbu X positif nggak cukup, ya. Nggak cukup bahwa dia akan memotong kurva atau parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah. Oke. Jadi yang satu tidak cukup. Kalau yang dua gimana? Kalau kita punya garis yang memotong sumbu Y positif di sini, ya kemungkinannya gradiennya positif, gradiennya negatif, atau dia tegak lurus. Yang tegak lurus motong di sini, yang gradiennya positif motong di situ, yang gradiennya negatif minimal motong di sini, dan juga mungkin ada di sini, ya. Jadi yang dua cukup, tapi satu tidak cukup. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oke, kita lanjutkan. Ini biar bagus kelihatannya, perlu dioprek sedikit. Oke, nomor berikutnya. Ups. Agar garis M tambah 1X ditambah 2M kurang 5Y dan ini saling tegak lurus, maka M, oke. Nah, ya Anda bisa bisa menggunakannya sebagai pengingat cepat, ya, bukan rumus cepat, ya. Kalau gini, ya, maka si gradiennya itu hanya ditentukan oleh koefisien dari Y dan koefisien dari X, ya. Ingat bahwa si gradien itu adalah koefisien dari koefisien X kalau garisnya berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, gini, ya, tambah K lah, apalah, ya. Jadi kalau mau, ya, kita isolasi si Y-nya sendiri, jadi A-nya pindah ke sana. Jadi ini kalau dituliskan jadinya Y sama dengan min AX dibagi B,
min A per B X plus sesuatunya ini tidak terlalu penting untuk menentukan gradiennya ya. Jadi misalkan yang ini ya, Anda bisa mengingat yang ini, atau kalau memorinya nggak banyak seperti saya lebih memilih setiap saat saya membuat persamaannya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Tapi secara mental itu cepat juga. Jadi agar saya bisa mendapatkan Y sendirian, dia harus pindah ke sana, nanti dibagi dengan ini. Ketika pindah ini jadi minus, ini min M plus 1 per 2M min 5. Itu adalah gradien dari garis yang pertama. Gradien dari garis yang kedua, ketika ini pindah ke sana jadi minus M min 2, kemudian dibagi ini, bagi negatif 4 ya. Nah, ini adalah dua gradien yang saling tegak lurus, dan tadi kita sudah bilang bahwa kalau kita punya dua garis yang saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Oke, ini bisa disederhanakan jadi M min 2 kali 4, berarti min M tambah 1 per 2M min 5 dikali M min 2 per 4 sama dengan negatif 1. Negatifnya bisa sama-sama kita hilangkan, jadi kita punya seperti ini. Oke, ini dikali ini M kuadrat, kemudian min 2M ditambah M min M, 1 kali min 2 sama dengan 1 dikali ini kali ini. 4 dikali itu 8M dikurangi 4 kali negatif 5, negatif 20. Pindah ruaskan, M kuadrat min M kurang 8M min 9M min 2 ditambah 20, dia jadi 18 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan berapa dua bilangan yang dikalikan jadi 18, yang dijumlahkan jadi negatif 9. Bilangan yang diinginkan adalah min 6 dan min 3. Jadi M kurang 6, M kurang 3 sama dengan 0. Jadi M sama dengan 6 atau M sama dengan 3. Oke. Berarti salah satu M yang memenuhi adalah C. Oke. Diketahui, ntar kita drag dulu biar data besar soalnya. Ups, kenapa ini tidak mau? Oh, saya tahu sekarang kenapa nggak mau dia. Oke, diketahui si Y sama dengan X kuadrat min X tambah 2. Tentukan persamaan garis singgungnya. Teruskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ini nggak jelas absisnya dari apa. Ya. Mau kita ubah soalnya atau kita skip aja? Mungkin kita skip aja karena ini rada nggak jelas absis dari apa. Absis dari titik singgung itu mungkin. Oke, kita ganti aja ya, soalnya absis titik singgungnya nggak bisa dihapus, sorry. Absis titik singgung adalah 1. Oke. Nah, kalau absis titik tinggungnya sama dengan 1, ya, berarti ordinatnya berapa? Dimasukin ke sini. Y sama dengan 1 kurang 1 tambah 2.
Nah, berarti kita sama aja nyari persamaan garis singgung di titik 1,2 ya. Untuk bisa memperoleh persamaan garis singgung ada dua hal yang perlu kita perlukan. Either kita punya dua titik di garis atau kita punya satu titik dan kemiringannya berapa ya. Nah, karena diketahui ini di X sama dengan 1, kemiringannya itu diberikan oleh turunan Y di titik X sama dengan 1, 2X min 1. Berarti kemiringannya adalah 2 kali 1 kurang 1. Kemiringannya 1. Jadi kalau kemiringannya diberitahu dan juga diberitahu titiknya, persamaan garisnya bisa dicari juga. Jadi ada persamaan garis singgungnya. Nah, kalau yang diketahui adalah bahwa si garisnya tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 3X tambah 5, berarti apa? Berarti di sini ingat bahwa si gradien garis itu informasinya bisa kita ekstrak dari koefisien X. Jadi di sini M2, kemiringan garis yang kedua adalah min 3. Nah, ingat kalau saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya harus negatif 1 ketika dikalikan. Berarti negatif 3 kali berapa supaya jadi negatif 1? Dikali negatif, dikali positif 1/3. Oke. Nah, berarti kita tahu bahwa kita menginginkan garis singgung dengan kemiringan sepertiga. Nah, berarti karena ini kemiringan di setiap titik, berarti kita nyari Y aksen sama dengan 2X min 1 sama dengan sepertiga ya. X-nya bisa dicari nanti. Kalau X-nya ada, disubstitusikan ke sini, Y-nya ada, Y juga. Berarti apa? Berarti nantinya adalah kita punya kemiringan garis singgungnya, kemudian kita punya dua buah titik pada kurva. Kalau kita punya titik dan kurva, kalau kita punya titik dan kemiringan, maka kita bisa punya persamaan garis. Jadi dua juga cukup, satu saja cukup, dan dua saja juga cukup. Jawabannya adalah D. Oke, mungkin begitu. Sementara sesi UTBK kita dengarkan dulu lagu kebangsaan sebelum kita tutup dengan resmi. 1, 2, 3, go. We agree and we all shout hurrah as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nantikan kembali pembahasan soal-soal UTBK di serial Sahur, sajian harian UTBK di bulan Ramadan di hari selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dan tetap selalu bermatematika.